Betul. Best of 3 berarti masih ada chance banget untuk dapetin 2-1 gak sih? Masih dong, gak mungkin gak dong. Gak mungkin gak dong. Malam minggu kita ditemenin sama RRQ di sini soalnya nih. Betul. Bener kan malam minggu ya? Itu malam minggu ya? Gak tahu. Oh iya benar. Gue buta kalender cuy. Sama lagi. Saya lupa kalau ini malam minggu. Tapi gak apa-apa. Kita gak lupa untuk nemenin kalian di malam minggu yang ceria ini. Sorn di depan sana dengan cowoknya mencoba untuk merusuh ke arah purple buff milik dari Versik. Dan apakah memaksa satu retribution? Yes, tapi malahan Sorn. Kamu terlalu offset anak muda. 4 player dari RRQ langsung menghukum Sorn di depan sana. Yes, satu langkah yang cukup agresif ya kalau kita lihat dari seorang Sorn, tapi nampaknya di sini looking for more, mencoba untuk menyicil-nyicil aja di area mid lane-nya. Oh, taunting. Di awal-awal biasa. Wajar. Biasa. Often happen in city-city big. Sering terjadi di kota besar ya. Betul. Oke. Apalagi tadi kalau kita lihat, emang Sorn memang harus bermain seagresif ini. Dia harus bermain untuk menjaga supaya Versiknya nggak bisa leluasa. Lancelot di early game itu nguasain banget. Apalagi dengan Demon Slayer. Dan dengan emblem yang dipegang Demon Slayer-nya. Damage to monster sangat-sangat ditambahkan. Dan apakah kira-kira akan menjadi tank celot? Thanks a lot sih kayaknya. Tank celot ya, daripada the real assassin-nya gitu. Harusnya ya. Karena lagi hits banget. Di mata kaula muda dengan Lancelot tank. Karena lebih sustain juga, damage-nya tetap masih ada juga. Betul. Dan sekarang, Banana udah level 4, udah punya Electro Final Blow akan saling beradu. Antara kedua XP laner dan juga jungler kita di arah Turtle. Yes, ini nampaknya bakal coba untuk di bait dulu tuh, ya, untuk melihat situasi juga nampaknya dan coba untuk masuk aja ke lane of dan di sini di mana bakal coba untuk dibuka aja sebuah ke altar Banana langsung terkena 2 Elf Dragon dan hilang begitu aja di sana. Oke, dan Banana ter-take down dan teman-teman dari Homeboys mencoba untuk men-zoning out teman-teman dari RRQ. Mereka mencoba untuk dapetin Turtle tapi Jet Kundo ke arah Cipuy di arah belakang sana. Sepat dengan split-splitnya tanpa ada gangguan Benedetta yang sudah hilang. Dia bakal lebih on point lagi untuk menunggangi siapapun di depannya. Dan bakal flicker dari Warlord. Versik dalam ancaman dan Versik hilang sudah di tangan Sepat. RRQ dalam keadaan tidak baik-baik saja walaupun ada pertukaran ke arah Warlord. Yes, masih ada satu buah trading tadi ya. Walaupun sebenarnya nggak menguntungkan sih karena tadi Turtle berhasil didapatkan terutama dari Homeboys. Tapi nampaknya di sini ada satu wild card berhasil menculik seorang Sorn di sana. Bagus. Sorn-nya hilang, wild charge yang on point dari Cipuy, 3 damage dealer dari RRQ. Berhasil menupaskan sang roamer dari Homeboys. Cuman yang sekarang jadi perhatian khusus mungkin bagi kita. Gimana caranya Versik bisa catch up ketika dia dirusuh rame-rame. Memang sih dari segi level masih sama Chibi. Cuman dari tadi yang kita lihat pergerakan dari RRQ belum merusuh ke arah purple buff milik dari Chibi ataupun orange buff milik Chibi. Benar, karena kalau kita lihat sebenarnya di sini malah justru yang aktif dari si Sorn yang mengganggu area jungle yang dimiliki oleh seorang Versik ya. Tapi nggak masalah karena ini masih di bawah 5 menit. Masih banyak banget yang bisa terjadi. Karena kita tuh nggak pernah bisa nebak kalau misalnya udah di late game gak sih? Betul. Sorn terkena wajah dari Cipuy. Penetrasi udah mulai masuk dan Sorn ditembakkan dengan sangat baik oleh Bang Sin. Kemudian dari RRQ kali ini mencoba untuk mendominasi di arah top lane. Sedangkan dari Cibi yang mencoba masuk. Masih ada satu Nibiru Passion dari Bang Sin. Hampir saja membuat dari Homeboys kehilangan satu playernya yaitu Warlord. Yes, tapi nampaknya bakal coba untuk tarik ulur aja di sini walaupun sembari mencoba untuk mendefense adanya auto turret di area top lane. Ini masih coba untuk berupaya dapetin cicilan-cicilan ke turret ya. Iya, harus dilunasi nih cicilan ini. Aduh. Tapi Banana sama Sepati mainnya jauh banget. Dari bottom lane, dia pergi ke arah top lane. Banana terus mencoba untuk memberikan pressure-nya. Electro Final Blow tercancel begitu saja dan Banananya ditembakkan 3 player dari Homeboys. Yes, agak lumayan cukup jauh gak sih? Outside ya, mungkin tadi sebenarnya mau nge-cut juga tapi udah keburu ketahuan juga positioningnya. Tapi setelah position kali ini di arah Turtle yang kedua harusnya dan mungkin kayaknya gak bakal coba untuk di kontes karena Versik agak lumayan cukup sibuk di arah atas dengan ada 2 yang udah berhasil dikonekkan di sana walaupun tidak bisa menumbangkan seorang Versik namun Turtle ya berhasil secure oleh Chibi. Ya memang dari Banana dan Sepati memang menuju ke arah top lane supaya menzoning bisa dapetin Turtle tapi Turtle lagi dan lagi. Dikantongi Homeboys 2 kali. Sempat ada Way of Dragon yang on point tapi memang belum ada backup damage dan terlalu masuk ke dalam turret banget ya. Turret banget, susah untuk di backup. Electro Final Blow dari Banana. Coba musir mundur Son dan juga Anip. Sementara di arah bottom lane, Bang Sin berhasil memandu minion untuk menghancurkan satu outer turret. Dan juga
gue ngeliat kayaknya Hierarchy udah mulai menemukan ritme permainannya walaupun objektif netral nggak didapetin. Betul, mereka mungkin nggak terlalu mendominasi di area peperangan, tapi seenggaknya ada main objektif aja ya nggak sih? Dapetin bottom lane dan sekarang rotasi juga udah mulai terdengar dan ada konsil yang dilakukan. Sorn ini benar-benar mengganggu banget di lini depan, lihat. Dia bakal standby banget dengan adanya flicker dan juga Way of Dragon yang masih ditahan dan walaupun harus direlakan adanya satu auto turret yang berhasil didapatkan. Oke, dari sisi mirroringnya berhasil ya. Tapi Banana 1v1 situation dengan Sepat. Masih belum ada pertarungan yang signifikan. Tapi tiba-tiba Cibi hadir. Cipuy dalam mencoba dan kali Cipuy one charge ya. Hingga begitu impactful terhadap teman-teman dari Homeboys. Tapi lihat bagaimana di belakang sana. Clay ditumbangkan tapi Versik. Son berhasil menjadi salah satu orang yang ditumpaskan olehnya. 2 ditukar dengan 1. Yes, ini kayaknya udah mulai terlihat Storm mungkin bakal jadi satu target gak sih? Harusnya sih. Dari tadi ya. Iya. Soalnya kayak wall chart ke arah Storm terus menerus. Jadinya memang supaya seenggaknya dari Versik bisa lebih leluasa lagi ketika melakukan farming nanti ya. Oke. Gue ada pantun. Apa tuh? Ikan sepat berenang-renang. Cakep. Ayo cepat RRQ harus menang. Keren. Gokil nih selama perjalanan tadi ini ya. Dipikirin ya. Iya, kayaknya dari video kesini lumayan kan ya. Lumayan tuh gue dapet 5 pantun ya. Bagus. Nanti dikeluarin lagi ya. Jangan dong. Tapi Tadi kan ada break, bisa mikir lagi. Ya oke, Bapak lumayan ngasih saya PR ya. Iya lumayan. Turtle ketiga, objektif terakhir sebelum datangnya Lord. Hierarchy mencoba untuk beradu retribution dari Versiknya. Tapi kali ini Cibi yang berhasil mendapatkan perfect turtle. Sedangkan masih ada Taunt Rose yang dibuka. Wachas juga on point. Tapi lihat dari belakang ada Way of Dragon. Sword mendapatkan ke arah Versik yang udah gak punya apa-apa lagi. Tidak ada puncher untuk bisa menghalau. Tapi lihat bagaimana Sword melakukan Rico. Taunting yang menyebalkan. Membuat dari Hierarchy kali ini harus mundur satu persatu. Tapi sempat dia melakukan backdoor di arah belakang supaya dari Clay yang gak bisa masuk. Tapi Banana yang menjadi target operasi. Knife for knife terhadap Sepat. Belum ada damage yang begitu signifikan. Tapi Rena Rapati membuat dari Sepat yang sekarat dan masih bisa pulang. Sedangkan untuk berbuff karena tidak ada Versik berhasil di-counter oleh Cibi. Oh ini menjadi peperangan yang intens banget ya kalau kita lihat ya. Dari ada yang tadi Turtle sampai ke arah jungle teman-teman di RRQ nih. Homeboys kayaknya memang pengen ngepres banget gak sih? Iya. Ya karena mereka udah unggul juga, punya gold lebih tinggi, juga punya dari total buffet juga. Dari segi item mau wah ini udah lumayan kalah sih ya, karena ya walaupun goldnya gak jauh-jauh banget. Baru 2000 masih bisa kekejar sebenarnya sama Hierarchy. Oke, masih ada chance lah ya. Selama Lordnya juga masih belum muncul, jadi mereka masih bisa melakukan setup defensif terlebih dahulu ya. Iya, tapi level udah mulai kelihatan. Versik baru level 11, Way of Dragon, Banana. Bisa dicuri begitu saja. Tapi one charge, Swordnya dalam ancaman. Tapi Cold Altar save the day untuk Sword. Malahan kali ini serangan balik dilakukan oleh Homeboys. Clay dalam ancaman tapi Cipuy yang menjadi tumbal. Clay-nya hilang. Satu Rena Rapati membuat dari Alipia hilang begitu saja. Versik. Phantom Execution. Mengeksekusi orang yang tepatnya itu Warlord. Pondros mencoba untuk kabur dari serangan yang dibangun oleh Cibi. Selamat sudah Versiknya. Pertukaran yang masih cukup bisa dibilang balance dari Hierarchy. Yes, 3 tukar 2 gak sih tadi ya? Apa 2 atau Dua-dua. 2-2 ya? Iya. Masih oke lah, masih sosok ya. Masih bisa keep up untuk dari segi gold point-nya. Tapi lihat Lord sebentar lagi sudah mulai akan muncul. Kali ini Bang Sin sih bakal coba untuk balik dulu ya. Mungkin bakal join di area Lord Pit nih. Bang Sinnya ngeri banget sih. Tadi Rena Rapati ya sih. Pas banget kenanya Anip. Dan memang target operasi yang optimal ya. Marksman ngekill Marksman. Betul, jadi kayak lebih puas gak sih rasanya ya. Yoi. Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Down. Tapi dari Hierarchy udah mulai di zoning out. Wait. Mau kemana kamu Son? Udah ada satu jet kundo yang dilakukan. Hampir saja bisa mendapatkan ke arah Banana. Yes, bakal cicil-cicil aja. Ini masih bakal coba untuk dilakukan bait aja ke arah Lordnya. Masih agak sulit ya untuk teman-teman dari Arkan untuk bisa masuk. Tapi dengan ada satu konsil sudah mulai dibuka. Cipuy di lini depan kali ini menahan ada wall charge. Mencoba untuk melakukan peperangan, masih bakalan coba untuk lanjut dikeluarkan. Tapi ada Cold Altar yang berhasil membackup teman-teman dari Homeboys. Kali ini masih akan coba untuk lanjutkan lagi peperangannya. The Way of Dragon masih bisa digojek oleh Versik dan Storm malah harus tumbang di sana. Tapi meanwhile di belakang Sepat mau pergi kemana kayak bakal coba untuk di take down dan dual player dari Homeboys berhasil ditumbangkan. Ya itu Tondros yang tepat banget dari Versik. Regum Keon. Hierarchy bakal coba untuk merusuk ke arah Cibi walaupun belum berhasil. Satu tertarik
Jadi target operasi berikutnya bagi Bang Sin dan kawan-kawan ada wild charge dari Cipuy untuk defensif saja. Tapi alter turret mid lane belum juga bisa dirontokkan. Tapi bergantian adalah satu alter turret di arah top lane. Sehingga setidaknya masih ada keuntungan yang didapatkan oleh RRQ. Masih ada dan perlu diingat ini masih lore pertama ya, masih cukup crispy. Jadi masih bisa untuk melakukan setup defensif lagi nantinya. Sementara waktu mereka masih bakal coba untuk membersihkan dulu nih minion-minion yang agak sedikit mengganggu nampaknya. Tapi Chibi lihat cukup berani. Seorang diri di area purple buff yang dimiliki oleh Versik ini bakal coba untuk rusuh aja. Tapi ternyata ya nggak ngeluarin retry soalnya ya dari Versiknya. Versinya masih nahan retry. Tapi untuk sekarang ya kalau kita lihat gempuran dari Homeboy setidaknya RRQ masih pegang Bang Sin. Dia masih punya high ground defense masih dengan adanya Nibiru Passion, dengan ada Bennett Trade. Sehingga harusnya masih aman apalagi Lord yang pertama ini masih bisa di-clear dengan cepat. Versik di arah depan sana. Dengan adanya Phantom Execution, Electro Final Blow dari Banana. Mengusir mundur anak-anak Homeboys. Flicker ke arah depan tapi Cipuy. Satu pickle altar dari Homeboys yang menyelamatkan siapapun di depan. Ada Cipuy yang hilang. Ada cold altar tambahan tapi Duel of Dragon Sword. Versik ke dalam ancaman. Walasi tershutdown sudah Versik bahkan. 4 player RRQ tidak selamat. Ini bakal bahaya bagi RRQ. Menyisakan Banan seorang diri dan Homeboys bakal memastikan ke next stage. Karena tidak ada lagi backup yang dilakukan oleh teman-teman RRQ. Karena Tristan Banana untungnya minion masih ada. Wow. Minionnya bisa dilenyapkan. Lihat, Banana save the day banget ya. Kali ini masih bisa bernafas lega lagi untuk teman-teman dari RRQ. Masih bisa comeback nantinya. Tapi ini udah harus mulai sedikit lebih berhati-hati lagi. Sekarang mereka udah kehilangan satu buah base turret. Nah, hampir aja ke net stage dari Homeboys. Hampir, ya ampun hampir. Karena memang dari Banana masih megang Electro Final Blow tadi. Masih bisa untuk clearing minion dengan sangat cepat. Sehingga Homeboys oke akhirnya mereka memilih untuk kabur. Dan untung ya, RRQ hadir semua playernya sekarang. Tapi dari segi item mungkin ini memang agak cukup ketinggalan jauh ya. Cukup Anip lebih on point dari segi item yang dia punya lebih tajir pasti. Sensor, Way of Dragon ke arah Cipuy. Backup nih dilakukan oleh anak-anak Homeboys. Tapi soundnya hilang di tangan Bang Sin. Cold Altar maju ke arah depan sana. Cibi memberikan semua badannya, HP-nya untuk bisa menahan laju dari RRQ. Konsil dibuka. Cibi dalam ancaman. Bang Sin dengan Nibiru Passion-nya mengusir mundur Cibi begitu saja. Tapi lihat Cibi. Damage sudah meyakinkan. Versik mencoba untuk masuk tapi masih ada go away. Diusir Versiknya. Hilang di tangan Adip. Tapi dua player Homeboys tidak selamat. Bahkan Adipnya juga hilang di tangan Banana. Double kill. Udah dikantongi. Ini praktis membuat dari Homeboys harus berpikir keras karena mereka tersisa tinggal Cibi dan juga Sepat. Wow, lihat itu damage dari Arcane Shot dan juga Shadow Strike yang dimiliki oleh Cipuy lumayan cukup menyicil damage oleh seorang Cibi ya. Tapi oke, mereka masih bisa coba untuk mengamankan area bottom lane harusnya sih. Masih bisa cicil-cicil. Atau mungkin mereka mau coba untuk kontesin area Lord. Itu Bang Sin sendirian ke gap sama Son lagi. Untung. Hampir ya. Udah gimana Pak? Min satu jantung Pak? Iya Pak. Min satu jantung, ucus paru Pak. Tapi untuknya backupan yang cukup bagus ya dari teman-teman RRQ. Di sini Bang Sin masih bisa menyelamatkan nyawanya. Dan Lord Pit sudah mulai terlihat adanya poking-poking aja dari Cibi di sini. Ini bakal coba untuk debate aja sih mungkin. Yang ganggu emang dari tadi Warlord sih. Ya. Dia pegang ke arah Cold Altar selalu tepat. Jadi team fight dari Homeboys ini benar-benar teratur banget. Dan Lordnya dikacangin gitu saja karena teman-teman dari Homeboys maju ke arah depan sana. Lihat bagaimana sosok dari Sepat yang mengganggu Versiknya. Dengan low SP tinggal sedikit darahnya mesti mundur ke arah belakang. Tapi Cipuy yang punya target operasi Cold Altar dibuka ada Bang Sin. Ditunggangi dengan split sehingga Sepat berhasil mendapatkan Bang Sin yang gak ada damage dealer dari RRQ. Yang membuat akhirnya Homeboys sepertinya bakal leluasa ngamanin Lord yang kedua. Yes, sudah mulai akan coba untuk cicil sampai 14 HP bar lagi dari Lord ini bakalan jadi Lord yang cukup mudah untuk teman-teman dari Homeboys karena memang versi lebih milih untuk yaudah kita lepasin aja dulu mau melakukan setup defensif lagi aja sembari menunggu Bang Sin dan juga Cipuy untuk bisa hadir lagi di Land of Dawn. Kalah jumlah juga soalnya ini agak terlalu beresiko kalau misalnya memang terus dipancing ke arah Lordnya sehingga diberikan begitu aja. Toh masih ada Banana, masih ada Bang Sin yang untuk bisa menjadi high ground defense. Kita tahu dari Electro Final Blow ya cukup cepat ya untuk clearing minion. Area of effect-nya cukup besar juga dan Lordnya sudah berjalan di arah top lane.
Yes, sudah mulai akan mengarah ke arah top lane dengan memainkan ini kayak 3 lane ya bakal coba tipus oleh teman-teman dari Homeboys sendiri. Buset, Sorn. Waduh. Sombong banget ya. Mau tentang punya, gue belum punya tuh yang itu. Sama lagi. Sedih amat di caster 2 ya, Iya tapi lagi. ya sudah bakal coba untuk di paling depan Cipoy membuka D1 Guardian Barrier, tapi Lordnya akan coba untuk menjadi satu sasaran untuk teman-teman dari RRQ untuk melakukan setup defensif, tapi lihat sakit banget damage dari Medusa dimiliki oleh seorang Anip ya. Banana. Masih bisa clear minion dengan sangat cepat dengan Elite of Blow nih. Biru Passion tadi juga udah sempat dilakukan sehingga masih aman Sentosa untuk backline dari RRQ. Tapi Banana bersama dengan Versik maju ke arah depan. Tondro coba untuk di pop up, tapi ada belakang sana Sornya menjadi target operasi. Konsil udah mulai terdengar dan juga terlihat. Chibi masih coba untuk zoning, masih aman lagi. RRQ masih bisa menjaga teritori suci mereka. Yes, masih bisa setup defensif lagi walaupun tadi berarti hanya hilang satu besar di area mid lane ya. Tapi lihat sudah mulai terjadi kerusuhan dengan ada satu bawah champion sekonek karena seorang Chibi. Mortality berhasil dipecahkan. Tapi ke altar ternyata di sana bakal coba untuk membackup dengan ada Chibi di sana harus hilang. 2 player hilang. Anip ya berhasil terculik kali. Tapi Bang Sin bakal coba saya digendong-gendong. Tapi nampaknya nggak bisa cukup aman. Nyawa Bang Sin sana harus melayang di tangan Sepat. Tapi Sepat ini harusnya bakal menjadi pembalasan kematiannya. Karena lihat Arcan Shit yang sakit banget dari seorang Cipu. Dan ternyata menyisakan Sorn seorang diri. Rata dan Homeboys kali ini menyisakan Sorn. Walaupun berhasil mendapatkan satu base turretnya. Tapi setidaknya RRQ menumpaskan 1 sampai 4 player ya. Walaupun kita tahu Warlord ketika dia punya pasif. Dari segi respawn time-nya bakal lebih cepat lagi. Sorn nyebelin banget dari tadi lu Bang. Tapi jago Pak. Iya gimana ya? Orang Iya. jago mah bebas ya tadi. Iya bener. Kalau kita yang begitu kita udah auto di report Pak. Gak salah sih. Dan Clay dikasih purple buff milik dari Chibi. Terus sekarang Banana nge-press habis dengan potensi assassin. Ada 2 assassin di tangan RRQ. Mereka menggunakan metode split push dan ini lumayan berhasil. Walaupun tinggal sedikit lagi HP dari satu inner turret di arah top lane. Sorn lagi dan lagi selalu memberikan aksinya. Selalu memberikan informasi, memberikan badannya. Tinggal siapa yang bisa dia culik. Dan mudah-mudahan targetnya ternyata gak akan cuma ke Bang Sin. Bang Sin dari tadi tugasnya di tangan Sepat. Iya. Nah, Bang Sin harus berhati-hati dengan ada split-split yang dimiliki oleh Sepat sekarang. Aduh, ini emang ikan sepat, ikan gabus nyebelin sih. Cakep. Enggak, bukan Pantun lagi bukan. ini. Keren pantun. Aduh, tapi lihat Lordnya kali ini udah mulai di start oleh teman-teman dari RRQ sendiri. Apakah akan coba untuk diamankan? Nice, dengan ada satu buah retribution. Ini harus mundur aja terlebih dahulu. Nampaknya Flicker terpaksa dikeluarkan oleh Cibo untuk mengamankan nyawanya. Dan ini saatnya teman-teman untuk RRQ bisa mendapatkan epic comeback. Harusnya kita doakan yang terbaik untuk RRQ karena Lord sudah berjalan di arah mid lane. Sementara berbondong-bondong apalagi Banana melakukan cutting off di arah belakang. Mencoba untuk memberikan jalur, memberikan pressure lebih terhadap anak-anak Homeboys. Tapi Son, ini lebih bahaya. Flanking dilakukan oleh Son di belakang sana. Target operasi bisa aja ke tangan Bang Sin. Tapi lihat Sepatnya udah mulai dicicil-cicil. Ditutup jalannya. Cibi dalam ancaman. Cibi yang hilang. Satu Lord yang bakal coba untuk maju ke arah depan sana. Dengan ada charge yang dimiliki. Tapi Son tiba-tiba hadir. Melakukan satu jet kundo. Tapi pemain Wave Dragon malahan Sornya. Ya bakal dihabis. Tapi cooldown save the day. Thanks to Warlord. What a play dari Warlord. Tapi tidak untuk mendidai satu best turret yang berhasil dirontokkan. Lihat nampaknya di sini mulai kuat pertahanan dari teman-teman RRQ. Menumbang 2 player tapi bakal coba dengan adanya Anip sendiri damage-nya udah lumayan cukup sakit ya. Bahkan goe-nya siapa yang bisa masuk ke arah dia Pak? Nggak ada sih. Cipoy juga susah. Mungkin Banana yang mungkin bisa menjadi salah satu badan di depannya. Tapi sekarang dengan Cibi yang hilang, Sepatnya hilang. Setidaknya dari RRQ butuh kesabaran ekstra lagi untuk bisa mengakhiri game ini menjadi satu sama. Ya. Udah ada good things ketika best turret di mid lane dihancurkan. Tinggal PR-nya di top sama di bottom lane. Ini step by step sih untuk keep up dengan adanya tadi level yang kalah dan juga gold yang kalah. Tapi sekarang sih item udah hampir lunas semuanya ya. Jadi harusnya bakal lebih sustain lagi ketika adanya nanti team fight. Iya, apalagi dari Versik. Dengan adanya Sky Golden Helmet, udah ada War X juga, Thunderbelt Endless, ada True Damage yang dimiliki, ada efek slow dari Thunderbelt-nya, dan dari Legend HP. Sky Golden Helmet plus ada Immortal, ini udah tebel banget dari Versik harusnya. Dia udah bisa mimpin teman-teman untuk bisa menghajar Homeboys. Yes, karena udah mulai masuk ke menit 20 ya. Ini hampir immortal semua nih. Bang Sin mungkin tadi megang WON ya? Bang sih WON. WON ya, jadi mungkin kalau misalnya WON-nya lepas, abis
bisa membeli Immortal ya? Bisa. Bisa. Atau ini memang lagi nunggu Bang Sin kaya lagi sih. Ya. Kita find out loh dari Banana. Memang harus lebih cepat memancing keributan supaya homeboysnya nggak leluasa untuk mengajukan Cita Cerminon. Tapi udah mulai kelihatan, udah ada Madolsen dikeluarkan. Banana harus mundur. Karena DBS dari Anip ini nyebelin banget. Nyebelin asli. Udah nge-slow iya, pedih juga iya gitu. Udah gitu mana dia selalu ditempel juga dengan adanya seorang Warlord dan juga Sorn-nya. Ini Sorn sih yang bahaya sih jujur aja. Iya. Jalannya tahu-tahu di belakang dia kayak punya kantong Doraemon, Pak. Waduh. Pintu kemana saja, Pak. Bener juga. Tadi jauh banget Jauh pergerakannya banget, ya. jauh banget. Tapi untungnya backupan yang bagus banget dari Arakyo tidak bisa terculik tadi ya. Tadi dia kayak mau nargetin Bang Sin sih. Dan point of view-nya yang bagus adalah Warlord sih. Ketika tahu Sorn-nya udah dihajar, dijepit. Langsung ke altar ya? Ke altar. Selalu Gitu. tepat gitu, Pak. Kacau sih Warlord di situnya. Oke. Dengan Lord berikutnya, Lord Evolve. Harusnya kedua tim harus benar-benar kontes di area Lord ini. Supaya bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih lagi. Tapi segi minion di area top lane sana belum menjadi hal yang baik bagi RRQ. Sedangkan Wajah sudah mulai masuk. Tapi lihat bagaimana dari sepak hilang. Karena ada Baksin yang langsung menghajar ke sana. Satu player tumbang. Keuntungan harusnya ada di tangan RRQ untuk bisa ngepres. Mendapatkan Lord yang Evolve ini. Yes, ini udah mulai akan coba untuk melakukan kontes ya. Masih belum terlihat lagi pergerakan dari teman-teman Homeboys di sana. Konsol sudah mulai dibuka juga. Sorn bakal coba untuk dicicil oleh Banana. Tapi nampaknya Lord bakal menjadi target. Tapi ternyata Bang Sin-nya justru harus terculik. Tadi agak lumayan cukup depan ya. Iya, dan ternyata Bang Sin diculik begitu saja. Pertukaran nggak cukup adil dan malahan dari RRQ yang harus mengendorkan serangan mereka karena damage dealer mereka sudah tidak ada. Sedangkan Cibi terus memancing-mancing keributan. Tapi di sisi lain Banana masih menunggu momentum yang tepat untuk memajukan cita-cita minion. Masih menunggu momentum yang tepat untuk bisa melakukan split push supaya akan ada gangguan konsentrasi yang dilakukan oleh RRQ terhadap Homeboys. Yes, tapi di sisi lain kali ini Sorn-nya cukup mengganggu sekali dengan adanya pergerakan-pergerakan agresif yang dilakukan juga. The Wave Dragon pun masih disimpan. Lordnya digiring banget ke arah sebelah kiri. Verstek masih dalam posisinya aja nih. Waduh, ini kurang orang banget sih. 3 player dari RRQ. Ada Konsil yang dibuka oleh Homeboys juga. Menahan dan membuat dari RRQ harus kembali ke kandangnya. Untuk Lord Evolve ini berhasil berada di tangan Homeboys. Ya, lagi dan lagi kita bakal melihat defensive mechanism dari Banana dan juga Bang Sin. Yes, agak susah juga sih tadi untuk masuk ya. Jadi ya daripada blunder hilang banyak ya. Jadi setup defensif lagi aja. Dan kali ini dengan 23 menit. Ini benar late game banget sih Pak. Iya, dari tadi ini Dari tadi ya Pak. gameplaynya Keras Pak. keras banget. Dan satu glowing one di tangan Clay akan ada efek bakar terhadap anak-anak Homeboys. Lord Evolve sudah berjalan di area mid lane. 3 push dilakukan oleh Homeboys. Dan sekarang udah mulai masuk juga nih 3 lane yang akan coba untuk memporak-porandakan base ini milik kill totem dari kita. The Wave Dragon di sana berhasil dilakukan oleh Chad. Connect altar ya, tapi berhasil menyelamatkan nyawa dari teman-teman Homeboys. Tapi Mortality udah mulai pecah. Cipuy mau pergi kemana? Di sana masih ada Flicker, tapi sayang banget harus hilang begitu aja. Base-nya terbuka. Bang Sin pun harus terculik kali ini. Tapi ternyata teman-teman dari Homeboys looking for more. Base-nya masih akan coba untuk menjadi target incaran selanjutnya karena tinggal 2 player tersisa dari RRQ dan itu dia kemenangan kedua untuk teman-teman dari Homeboys. RRQ diturunkan ke lower bracket. Berarti Evolve Icon